Kata si Jokowi, kereta cepat itu investasi sosial. Jangan dilihat untung ruginya. Kepret. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Kenapa bisa sampai ada dugaan korupsi? Karena emang itu proyek yang nggak masuk akal. Bahkan Pak Ignatius Jonan pun udah bilang, proyek itu nggak perlu, karena ntar bla 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 bla, emang dipecat. Kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak boleh pakai BUMN dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Karena yang namanya PT itu pasti cari untung. Kalau emang dari awal nggak nyari untung dan pakai embel-embel demi rakyat, harusnya full pakai duit APBN dan harus minta persetujuan DPR. Dan kalau pakai duit APBN, karena itu duit rakyat, hitung-hitungannya pasti beda. Berarti harus pakai Jepang untuk pembangunannya. Kenapa? Karena harga yang ditawarin Jepang dan bunga utangnya itu jauh lebih murah. Cuman 0,1% daripada Cina yang bunganya 3,4%. Dan kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak pakai skema business to business. Karena kalau pakai skema itu jelas untuk cari untung. Namanya aja skema bisnis, simpel kan? Tambah bingung lagi kan lu gimana caranya ngebelain junjungan lu. Jadi sekarang tinggal tunggu buang waktu aja. Siapa yang berani bongkar dan siapa yang ditangkap. Begitu pula siapa yang bakalan dijadiin kambing hitam. Apa lo? Ada dugaan korupsi di proyek kereta cepat senilai 73,5 triliun. Jokowi panik dan coba cuci tangan. Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS Antoni Budiawan menilai mantan Presiden Jokowi terlihat panik dan mencoba cuci tangan dari dugaan skandal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang bernama kereta WOS senilai 7,27 miliar US dollar. Setelah permasalahan kereta WOS terbuka lebar, kata dia, Jokowi berdalih bahwa proyek yang digagasnya itu bukanlah proyek cari untung, namun investasi sosial. Alasan itu, kata Antoni, semakin memperlihatkan karakter asli si Jokowi. Berkali-kali bohong, mulai dari proyek SMK atau IKN yang katanya sudah banyak investor yang antri, ternyata tidak ada buktinya. Nah, selanjutnya Antoni menilai alasan Jokowi bahwa kereta cepat WOS, proyek kereta WOS merupakan investasi sosial yang tak berburu cuan, sulit dipercaya alias bohong ngibul. Bung Rocky, kami KPK ternyata mereka ini telah menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Cina Jakarta Bandung itu bahkan ini sejak awal tahun. Nah, bersama dengan itu munculnya statement KPK bahwa mereka telah menyelidiki kasus itu. Akhirnya mantan Presiden Joko Widodo, ini orang yang paling banyak dituntut netizen untuk membayar utang proyek WOS ini, akhirnya dia buka suara setelah sebelumnya bungkam bahwa itu katanya proyek transportasi massal dan memang tujuannya bukan tidak untuk mencari laba. Keputusan Jokowi buka suara itu kan menunjukkan dia ternyata mulai gelisah ya melihat tuntutannya begitu deras dari masyarakat. Ya, pada akhirnya Presiden Jokowi berkomentar soal WOS ini. Sebetulnya bukan berkomentar, terpancing untuk berkomentar. Itu penanda bahwa ada sesuatu yang dia atau beliau antisipasi membahayakan. Membahayakan siapa? Ya membahayakan dirinya karena dia yang lagi disorot di dalam kasus kereta cepat ini. Jadi kita bisa baca psikologi Pak Jokowi untuk apologetik, mencoba untuk mencari pembenaran terhadap kebijakan penganggaran WOS ini yang sekarang justru sedang diperiksa. Saya nggak tahu diperiksa atau disidik atau diselidiki. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi. Karena itu KPK sudah turun tangan, itu masalahnya. Jadi kalau kita bedakan dengan seluruh isu menyangkut Presiden Jokowi di masa lalu, dinasti, ijazah palsu, fufafa, kelihatannya atau terlihat cukup efektif
isu yang diangkat oleh media massa itu yang setiap hari disorot itu soal WUS ini. Dan poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa ya ini untuk kepentingan sosial maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan. Ya bukan soal keuntungan sosial, kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan, dan kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi kan. Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di markup. Kereta cepat ini diduga ada cashback segala macam tuh. Jadi kebijakannya yang dipersoalkan bukan aspek sosialnya. Memang semua transportasi publik tidak perlu cari untung, walaupun ada beberapa yang ya justru untung tuh. Beberapa data Anda bisa lihat, misalnya transportasi publik di Jepang, di Prancis atau di Italia, kan ada data yang menunjukkan justru untung. Jadi kalau Pak Jokowi mulai merasa terganggu, maka kita mesti baca itu sebagai upaya beliau untuk menghindar dari sorotan korupsi, kira-kira itu. Tapi di dalam politik semakin terbaca upaya menghindar, makin sorotan akan makin kuat ke sana tuh. Jadi kita lihat lagi bagaimana isu-isu yang pada akhirnya menyeret keluarga atau politik dinasti dari Presiden Jokowi pada waktu dia memerintah. Tentu juga ada nama-nama lain yang sudah mulai disebut oleh publik yang ikut bertanggung jawab atau harus mempertanggungjawabkan isu yang sekarang beredar bahwa WUS itu ada satu perencanaan yang koruptif. Nah, itu lebih indikatif sebetulnya, satu perencanaan yang koruptif. Yang menarik juga sikap Menteri Keuangan Purbaya yang sejak awal dia tegas menolak APBN digunakan untuk membayar utang BUS. Pokoknya dia nggak mau tahu deh ini urusan utang yang harus diderita oleh PT Kereta Cepat ini ya, PT Konsorsium Kereta Cepat ini ya. Dan tapi ketika dia kemudian ditanya soal pernyataan Pak Jokowi, kok kemudian dia juga menyatakan benar bahwa argumen Pak Jokowi itu benar walaupun sedikit. Ini masih ada kata walaupun, ada tetapinya gitu. Tapi tetap saja dia membenarkan soal ini. Kan orang kemudian jadi bertanya-tanya, maksudnya apa benar yang sedikit? Kalau benar yang sedikit berarti banyak salahnya dong ya gitu. Tapi kenapa dia menggunakan diksi semacam itu, tidak selugas seperti biasanya gitu. Ya, tapi di pihak Pak Purbaya yang di awal sebetulnya memicu perdebatan ini atau kontroversi ini, beliau Purbaya mulai juga apologetik. Kan komentar Purbaya ketika ditanya soal WUS itu, soal komentar Pak Jokowi bahwa itu ada dimensi sosialnya, Purbaya membenarkan, walaupun dia mengatakan ya itu sedikit benar bahwa ada aspek sosial. Tetapi kan dari awal Purbaya mendorong publik untuk mempersoalkan pindahnya pembiayaan itu dari APBN ke bisnis kan. Jadi bagaimana kita mau lihat konsistensi dari Purbaya? Kan Purbaya mesti katakan iya betul ada aspek sosialnya, tetapi kan tetapinya yang mesti diperkuat bahwa diduga kalau dia bersifat sosial ya APBN aja dong supaya jelas pertanggungjawabannya. Kalau bisnis ada aspek sosial itu nggak masuk akal. Jadi kelihatannya Purbaya juga apologetik. Kita bisa periksa apakah betul pada akhirnya pembiayaan itu, utang itu akan dibiayai oleh APBN. Kan itu juga yang masih tanda tanya. Kan itu bahasa tubuh dari Pak Jokowi hendak menerangkan bahwa itu adalah kereta itu demi yang sosial. Karena itu jangan persoalkan untung ruginya. Purbaya akhirnya membenarkan itu, sedikit membenarkan. Padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya kan. Jadi karena dia merugikan maka Purbaya nggak mau bayar sebagai Menteri Keuangan. Jadi kita lihat bagaimana transaksi argumen ini, dua-duanya apologetik. Purbaya apologetik, Jokowi juga apologetik. Tetapi yang betul-betul menuntut supaya ada kejelasan di dalam kasus ini adalah publik, dan itu duduk perkara ini akan terus menjadi sorotan. Nah, kita mau lihat misalnya di dalam adu argumen atau adu apologia antara